Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elan Rawaita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 10 Kota Baru, Darmasraya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Reni Juwita. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN 10 Kota Baru. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ellen. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan observasi, kita melakukan pra-observasi. Adapun beberapa pertanyaan dari saya untuk Bu Reni. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan untuk observasi nanti, itu pembelajaran IPA. Adapun tujuan yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari gerhana matahari. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan macam-macam gerhana matahari. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Yang tiga itu bedanya. Ya, itu tujuan pembelajaran Ibu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya sampaikan yang pertama itu yaitu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Ya, jadi ada dua area pengembangan ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian rancangan pembelajarannya bagaimana Bu? Serta modelnya, kemudian metodenya. Rancangan yang setelah saya pikirkan yaitu pelajaran yang bervariasi yang berdasarkan belajar siswa dan yang terintegrasi yaitu berpihak pada emosional dan sosial siswa. Kemudian metode itu dia memakai metode tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas. Itu yang saya akan terapkan pada anak. Modelnya yaitu model problem solving, yaitu pembelajaran yang melakukan penuntasan pada pelajaran dan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Iya. Ya, itu tadi rancangan pembelajarannya ya Bu. Ada model dan metodenya. Kemudian medianya, media apa yang ingin Bu pakai? Rencananya media yang akan saya pakai nanti itu media tayangan video mengenai gerhana matahari. Yang kedua ada berupa gambar untuk kesimpulan oleh siswa nanti. Ya. Kemudian kapan pelaksanaannya Bu? Pelaksanaannya yaitu akan saya laksanakan pada hari Jumat, yaitu tanggal 1 Maret 2024. Ya, nanti pada hari Jumat tanggal 1 Maret tersebut saya akan mengamati dan mencatat selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari itu nanti. Nah, kemudian setelah kita melakukan observasi pada hari tersebut, kita akan jumpa lagi di pasca observasi ya Bu, yang akan didampingi juga atau disaksikan juga oleh Ibu pengajar praktik dari guru penggerak. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini?
Yang pertama hasil dari percakapan tadi, untuk persiapan itu saya akan menyiapkan berbagai alat peraga medianya dari yang harus disiapkan dari sekarang. Kemudian mendapatkan gambaran dari media yang ingin saya sampaikan atau saya pakai. Kemudian media apa saja yang harus kita gunakan untuk penyampaian dalam presentasi nanti. Iya. Baiklah Bu, cuma itu rencana-rencana yang akan Ibu lakukan untuk nanti Ibu tampil dalam proses pembelajarannya. Terima kasih ya Bu, sampai jumpa nanti kita di observasi yang akan Ibu lakukan di hari Jumat tanggal 1 Maret nanti. Betul, dan sama-sama terima kasih. Kita porsi meja, ada lagi ada yang lain. Ingat kita sekarang adalah pelajaran. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba dulu sebelum kita berjalan. Semuanya siapa yang mungkin siapkan. Berarti 16 orang kita di dalam kelas. Berarti ada 5-nya yang tidak masuk untuk 1 orang. Siapa yang tahu bagaimana beritanya? Udah tahu? Berarti nanti kalau ada yang ketemu Ibu, mohon informasikan apa beritanya kenapa dia dapat sekolah. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran. Sekarang keadaannya setelah anak Ibu tahu menyanyi matahari. Matahari terbenam, masih ingat? Matahari terbenam, hari mulai malam. Semuanya 1, 2, 3. Matahari terbenam, hari mulai malam. Dengan burung hantu suaranya Nah, sekarang matahari terbitnya sebelah mana? Sebelah
kemarin, yaitu kita sudah membahas tentang bagaimana perputaran bumi pada porosnya, terjadinya siang malam, rotasi. Nah, sekarang kita masuk pada ada namanya gerhana matahari. Apa sebabnya terjadi gerhana matahari? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang pernah melihat gerhana matahari? Jadi, sebelum kita masuk pada membahasnya, tujuan pelajaran kita hari ini adalah bagaimana terjadinya gerhana matahari, kemudian kapan terjadinya gerhana matahari, dan gerhana matahari ada tiga. Ada gerhana matahari cincin, ada gerhana matahari sebagian. Nah, itu yang akan tujuan kita hari ini pelajaran kita, yaitu membahas apa itu gerhana matahari. Nah, jadi sekarang anak ibu bisa melihat bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Sekarang kamu lihat. Jadi dalam mengamati video ini nanti kamu bersiap apa yang bisa kamu ambil dalam penayangan tersebut. Jadi nanti ada tugas kelompoknya. Jadi kamu lihat, amati apa yang kita dapatkan tentang gerhana matahari. Nah, di sini tayangannya. Semuanya perhatikan ya. Sekarang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan matahari Bapak. Nah, sekarang dengan penayangan tadi kamu bentuk kelompoknya atau baris saja. Ya, ada belakang, ada belakang. Lagi, kemudian bougainville. Sedikit ya, waktunya sedikit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses penjenjangan gerhana matahari? Matahari ketika bulan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok apa sudah selesai? Ya, tempo semuanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana matahari terjadi ketika bumi berada dalam bayangan surya. Kapan terjadinya gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan batu atau bulan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat penampilan kelompoknya tadi, nah sekarang anak ibu tanggapi bagaimana kelompok Mawar menanggapi hasil dari kelompok ini. Nah, suaranya dengarkan, sudah direkam tuh. Itu aja Bapak. Ya. Ini ada kepada temannya. Kami dari kelompok Melati akan menanggapi hasil kelompok dari kelompok Alamanda. Menjelaskan terjadinya matahari yang sangat jelas dan proses terjadinya gerhana matahari. Kelompok Alamanda menjelaskannya dengan baik. Tapi hasil dari kelompok Alamanda katanya hasilnya bagus, sangat baik katanya. Sekarang kita dengarkan lagi tanggapan dari kelompok Mawar menanggapi kelompok Kamboja. Baca lagi. Menanggapi dari bacaan kelompok Kamboja, jawabannya sangat ringan dan jelas. Banyak mengandung kata-kata yang sangat baik dan kami mengerti sangat dan bacaan tersebut mudah dipahami oleh kelompok kami. Nah, Ya. Hasil dari masing-masing kelompok ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi itu semuanya tertanggapi. Untuk selanjutnya kita lebih banyak belajar. Nah, sekarang anak ibu sudah belajar kelompok. Sekarang anak ibu duduk menghadap ke depan. Usah kursinya tukar. Sana saja kita menghadap ke depan. Kursinya sudah tukar. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memperhatikan gambar. Sekarang ini ada gambar gerhana matahari dan gerhana matahari cincin. Di sana tadi tidak ada diterangkan. Nah, bagaimana prosesnya tadi itu sudah dijelaskan oleh kamu, yaitu terjadinya gerhana matahari, bulan berada di mana bulan berada tadi? Di antara penumbra berapa? Penumbra dan umbra antara matahari dan bumi. Maka tertutuplah oleh matahari, maka terjadilah gerhana bulan apa namanya? Gerhana matahari toh. Gerhana matahari total. Nah, di sini ada umbra dan penumbra. Nah, bagaimana apa itu umbra dan apa itu penumbra? Nah, umbra ini adalah bayangan inti. Bayangan inti yang ditutupi bumi oleh matahari. Kemudian apa itu penumbra? Penumbra adalah bayangan yang sebagian yang ditutupi bumi. Nah, ini yang terjadi proses terjadinya gerhana matahari. Kami tadi masing-masing kamu sudah menjelaskan. Nah, kemudian gerhana matahari itu terjadi pada siang hari. Kemudian gerhana matahari itu ada terbagi lagi, ada namanya gerhana matahari cincin, ada gerhana matahari sebagian. Nah, bagaimana pula terjadi gerhana matahari cincin? Ini kemudian matahari itu ada bulan
gerhana matahari? Kalau tadi kan proses terjadinya. Siapa masih ingat? Siapa masih ingat? Peristiwa terhalang matahari, bulan, Ya. Ketika matahari terhalang oleh bumi, terhalang oleh matahari, cahaya matahari itu dikarenakan dikatakan dengan gerhana matahari total. Kemudian bagaimana pula yang gerhana matahari cincin? Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Kita hanya sekarang ulang aja lagi. Siapa yang bisa menjawabnya? Gimana? gerhana matahari cincin terjadi saat bulan mendekati ekwator bumi sehingga bulatan bulan hanya menutupi bagian Ya, berarti bulan bumi jauh dari matahari maka hanya sebagian. Maka itulah akan gerhana matahari sebagian. Nah, kemudian kedudukan dari bulan itu berada antara bumi dan matahari. Jadi gerhana matahari peristiwa terhalangnya matahari oleh bulan yang terletak matahari, bulan dan bumi. Kemudian terletak dalam satu garis, maka tertutuplah bulan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Nah, siapa yang bisa ke depan menjelaskan terjadinya matahari cincin tadi? Cara yang maju? Saya yang bisa? Ada soalan nih? Buku sudah tadi. Yang tunjuk tangan. Yang ke depan sudah menjawabnya. Satu. Ada soal lagi? Sudah ini? Kalau ada, Ibu. Nah, sekarang setelah kita jelaskan tadi semua sudah diskusi, sekarang Bapak Ibu jawab soal buah-buah ini. Tugasnya 2 buah. Waktunya sama ya. Jawablah soal dengan jelas dan mudah dimengerti. Pelajaran ini sekarang kita simpulkan bersama. Nah, apa itu kita lihat tadi bagaimana bisa terjadinya gerhana matahari tadi? gerhana matahari terjadi Secara bersama. ketika bumi berada dalam bayangan bulan, baik itu penumbra atau penumbra. Ya. Kemudian gerhana matahari itu ada sebutan bagiannya tadi. Apa saja? Gerhana matahari sebagian, Ya. Kemudian gerhana matahari itu terjadinya kapan? Pada siang hari. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya tadi? terjadi saat bulan berada bekerja sehingga bulatan hanya menutupi bagian bulatan matahari. Itu gerhana matahari apa? Cincin. Bagus juga cara kalian apa kita kan juga termasuk dalam menyerangkan gerhana matahari. Sekarang proses di sana proses jadinya gerhana matahari tadi. Bumi, bulan, dan matahari memiliki beberapa rotasi dan revolusi. Akibat rotasi dan revolusi inilah kondisi bulan dan bumi terhadap matahari selalu berubah-ubah. Matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Jika posisi bulan dapat berada di antara bumi dan matahari, bayangan bulan akan jatuh ke permukaan bumi. Akibatnya bayangan bulan menutupi sinar matahari yang menuju bumi. Peristiwa inilah yang disebut gerhana matahari. Nah,
Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugas besok atau hari Senin, tugasnya untuk sarapan pagi kita itu tentang gerhana matahari, proses terjadinya gerhana matahari cincin dan gerhana matahari sebagian. Nah, pelajarannya untuk hari Senin, kelanjutan dari pelajaran hari ini adalah kita akan membahas tentang gerhana bulan. Ya. Nah, dengar itu, ingat tugasnya, tolong kerjakan dan baca buku kembali. Sarapan pagi kita adalah tentang soal-soal tentang proses terjadi gerhana matahari dan gerhana matahari cincin dan gerhana matahari sebagian. Dan pelajaran selanjutnya adalah tentang proses terjadinya gerhana bulan. Nah, sudah jelas? Nah, hanya sekian. Setelah kita mempelajari, setelah kita mengetahui bagaimana proses terjadinya gerhana matahari, nah bagaimana perasaan kamu setelah mengetahui itu? Hah? Bertambah ilmu. Apa lagi? Bahagia dan senang. Berarti kita sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Jadi sekarang kita mendengarnya dan mendapatkan ilmu. Jelas? Sekarang simpan semua peralatannya. Ya, semuanya bersiap-siap untuk perang. Siap, Frank, bermanfaat, tegak, Frank, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Jumat. Siapa yang keluar duluan? Kelompok Jumat. Senin, Rabu, Kamis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elan Rawaita, calon guru penggerak angkatan 9, SDN 10 Kota Baru, Darmasraya. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eva Sulasriningsih sebagai pengajar praktik dan guru yang saya observasi Ibu Reni Juwita. Apa kabar Bu Reni Juwita? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas yang telah Ibu lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sebagaimana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Dengan pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaan Ibu, Bu Reni, terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung? Pada waktu melakukan proses observasi, pada awalnya mungkin agak canggung, agak risih juga, agak terganggu. Tetapi lama kelamaan mungkin prosesnya berjalan terus dengan adanya siswa, dengan adanya tanda jawab pelajaran masuk. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan perasaan sudah. Iya, sudah tenang ya Bu, berjalan dengan lancar. Baiklah, boleh Ibu ceritakan lagi Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan, langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di kelas? Area perkembangannya yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan. Kalau pengetahuan itu tentang gerhana matahari, pengertian gerhana matahari dan macam-macam gerhana matahari total dan sebagian.
media pembelajaran, kemudian apa saja yang akan kita gunakan di dalam mengadakan pembelajaran pertama. Tahap awal tentu persiapannya. Itu yang telah Ibu lakukan ya. Area pengembangannya tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, terkait area pengembangan yang telah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut penglihatan saya kemarin dalam melakukan observasi, ya sudah agak berhasil, tapi mungkin itu belum terlalu sempurna. Mungkin ada sedikit hambatan, terutama tentang siswa. Sebagai siswa kan tidak semuanya aktif. Mungkin ada dalam berbagai kelompok. Dalam kelompok itu kan ada kerjasama. Mungkin ada beberapa orang siswa di dalam pembelajaran mungkin kemampuan siswa itu tidak sama. Ada yang cara penangkapannya cepat, ada yang penangkapannya lambat. Jadi di dalam berdiskusi mengerja kelompok ada beberapa orang anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, yang lainnya aktif, itu dia kurang aktif, bukan tidak aktif, tapi kurang aktif. Itu kendalanya. Ya, itu hambatan yang Ibu rasakan selama Ibu melakukan dalam pembelajaran kemarin itu ya. Kemudian terdapat beberapa kendala, yaitu kendalanya tentang ada yang anak yang aktif, ada yang kurang aktif. Nah, menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Barangkali mungkin daya serap anak tadi mungkin kurang, mungkin cara mengambil kesimpulan di dalam suatu tayangan, mungkin anak itu kurang tanggap, atau anak itu lambat cara menelaah suatu yang dibicarakan guru, mungkin lambat penangkapannya, mungkin ada cara lain yang mungkin bisa anak itu bisa mengerti. Ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi ya Bu. Nah, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Rencananya mungkin kita bisa memisahkan anak tadi, kita lihat dulu kemampuannya. Kan anak itu ada yang berbeda cara tangkapannya, daya serapnya. Jadi kalau dalam kerja kelompok mungkin bisa anak yang kurang mampu tadi, yang kurang mampunya kita dudukkan kepada anak yang lebih mampu. Sebab nanti anak yang mampu dia bisa memberi bimbingan kepada anak yang kurang mampu. Bagaimana cara memberi pertanyaan, cara bertanya. Kemudian gaya belajar mungkin ada cara visual, ada cara yang lainnya. Mungkin anak ini paham dia dengan cara didiktekan atau dibacakan cara penangkapannya. Mungkin ada juga anak yang cepat penangkapannya, sekali kita lihatkan tayangan dia sudah paham, tidak bisa mengambil kesimpulan. Ya, itu tadi rencana Ibu ke depannya ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan perubahan tersebut? Kalau saat ini perubahannya kita akan menghadapi bulan puasa, mungkin kita tidak bisa secepatnya. Sebab tuh kita sekarang kan tidak ada proses belajar yang kita minta belajar, tidak ada. Mungkin kalau kita merencanakan tahun ajaran baru atau sejak sudah lebaran ini sudah ada pembelajaran tatap muka. Iya. Kita akan coba berusaha bagaimana anak itu bisa belajar dengan yang baik, nyaman. Iya. Itu tadi rencana Ibu akan melakukannya secepatnya seperti pada pertama pembelajaran berlangsung seperti setelah lebaran ini akan ada tatap muka pertemuan kembali dengan murid. Ibu akan segera melakukan ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban terkait pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi sesuai dengan yang